Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Sebagai pengikut Kristus, tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam pikiran kita, dalam sikap dan tindakan kita. Menjadi serupa dengan Yesus bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, tetapi hasil daripada satu proses yang melibatkan kerendahan hati, disiplin, dan bimbingan Roh Kudus. Tahun baru ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaharui tekad kita untuk membentuk pribadi yang sesuai dengan pribadi Yesus. Mengapakah kita harus menjadi serupa dengan Yesus? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kesucian Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan meneladani Yesus, hidup kita menjadi saksi nyata bagi dunia tentang kasih dan kuasa Allah. Ada 5 cara bagaimana kita boleh membentuk pribadi yang serupa dengan Yesus. Pertama, mengenal Yesus melalui firman-Nya. Kita tidak dapat menjadi serupa dengan Yesus jika kita tidak mengenalnya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan dapat membantu kita untuk memahami karakter Yesus. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita dapat meneladaninya. Kedua, menghidupi kasih dan kerendahan hati. Yesus adalah teladan kasih dan kerendahan hati yang sempurna. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 7, kita diajak untuk memiliki pikiran yang sama seperti Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba. Praktikkanlah kasih kepada sesama kita tanpa memilih, dan jadilah rendah hati di dalam segala perkara. Ketiga, mengandalkan kuasa Roh Kudus pada setiap masa. Perubahan sejati hanya dapat terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, Paulus menyebutkan buah roh yang mencerminkan karakter Kristus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mintalah agar Roh Kudus dapat membimbing kita untuk menghasilkan buah-buah ini pada setiap hari. Keempat, marilah kita melayani dengan semangat pengorbanan. Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Kerana Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Latihlah diri untuk melayani orang lain dengan tulus, baik di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, maupun masyarakat di sekeliling kita. Dan kelima, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Yesus menunjukkan ketaatan penuh kepada Bapanya, bahkan hingga mati di kayu salib. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taatilah firman Tuhan dalam segala hal, bahkan ketika sesuatu keadaan itu menuntut pengorbanan kita. Menjadi serupa dengan Yesus adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan usaha dan komitmen yang tinggi. Namun, Tuhan telah menyediakan kasih karunia dan Roh Kudus untuk memampukan kita. Marilah kita jadikan tahun ini satu kesempatan untuk lebih lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Memintanya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus. Dengan kasih Kristus memancar dalam hidup kita, dunia akan melihat terangnya melalui kita. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.